selesai dan harus dibuktikan juga dengan bukti bahwa dia sudah kali divaksin. Bisa saja mungkin Pak Saksi tambahan dari Pak Kabid tadi, Pak Kabid juga cukup banyak. Tapi bisa keluar siapa material di tetes sebenarnya menjelaskan kegiatan. Terima kasih. Allah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekis atas arahannya, dan Bapak dan Ibu semua. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jadi ayah ibu ayah gambaran. Nah, kemudian gambaran bisa kuasa. Pak Menteri terkait dengan PPN yang akan kita laksanakan pada minggu-minggu ini. Bapak dan Ibu, ya, sedikit saya akan menjelaskan secara ringkas pada kesempatan saat ini terkait dengan masalah SKB 4 Menteri. Kalau saya jelaskan secara keseluruhan, itu mungkin kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya tidak mungkin akan menjelaskan secara rinci konten daripada SKB 4 Menteri ini secara rinci, ya. Nah, oleh karena itu saya akan mengambil dan menjelaskan roh-roh khusus yang terkait dengan SKB 4 Menteri itu, ya. Adapun juga regulasi di SKB 4 Menteri ini, ya, berikut dengan beberapa dokumen waktu penjelasan kita rapat Zoom dengan pihak kementerian. Itu sebagian sudah di-share ke Bapak dan Ibu tentunya sekolah, ya, termasuk juga regulasi SKB 4 Menterinya, ya. Kalau belum nanti akan saya share kembali. Kesempatan saat ini perlu saya menjelaskan tentang apa sesungguhnya roh yang sangat penting di dalam SKB 4 Menteri yang keluar pada bulan-bulan ini, yang terutama menyangkut masalah tatanan teknis harus seperti apa. Barangkali itu Bapak dan Ibu, ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, ya, perlu saya jelaskan di dalam SKB 4 Menteri terkait dengan PBM pada tahun ini, hal yang paling penting diantaranya adalah, ya, satu, keseluruhan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah apapun dan bagaimanapun juga itu, ya, itu diterima ataupun tidak, itu tidak bisa disederhanakan bahwa semua sekolah harus melakukan atau menerapkan sistem protokoler pencegahan COVID-19 secara ketat. Itu, ya. Jadi apapun bagaimanapun juga seluruh kegiatan di lingkungan sekolah tidak akan mengabaikan protokoler pencegahan COVID-19. Itu, ya. Nah, jadi apapun kegiatan kita tetap protokol kita tetapkan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh kegiatan di lingkungan sekolah, satuan pendidikan pada seluruh tingkat satuan pendidikan, itu proses belajar mengajar dan seluruh kegiatan di sekolah itu dalam konteks sekolah PTM terbatas, pertemuan tatap muka yang terbatas. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu untuk memahami secara jelas konteks daripada terbatas. Selama ini yang saya simak dari pemahaman rekan-rekan, itu fokusnya adalah terbatas kepada jumlah siswa. Padahal tidak demikian, ya. Bahwa yang dimaksud dengan terbatas di sini itu artinya adalah pertama, terbatas kepada jumlah siswa yang hadir di sekolah setiap harinya. Andai kata
misalkan seperti PTM yang kemarin kita 50%, maka setiap hari itu hanya 50% dari mana? Dari jumlah peserta didik kita di sekolah yang tercatat sebagaimana yang ada di Depodi. Kalau jumlah peserta didik kita adalah 200, berarti 50% di sekolah pada hari itu adalah cuma 50%, berarti 100. Kan ada kalanya rekan-rekan menjelaskan, oh kalau saya misalkan 50% pagi lalu 50%-nya sore, kan sama 50%. Ya iyalah pada saat pelaksanaan 50%, tapi sehari kan jadi 100%. Nah, tidak demikian Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau melihat kepada jumlah peserta didik, andai kata itu misalkan 50%, itu 50% dari jumlah peserta didik kita secara tetap per hari yang datang ke sekolah. Nah, di samping itu ada juga konteks, ya. Terbatasnya pada berapa jumlah siswa yang ada dalam setiap ruang kelas. Dulu ada penjelasan 50% itu dari jumlah peserta kita. Kalau peserta kita 32, berarti cuma 16. Kalau peserta didik kita misalkan 24, berarti itu cuma 16 orang per kelasnya. Atau maksimal 20 siswa. Jadi kalau jumlah siswanya 20, itu harus itu bisa masuk satu kelas. Kalau siswanya 30, berarti tetap harus 50%. Kalau siswanya 15, berarti 50%, sebab maksimal ada di angka 20. Selain itu, Bapak dan Ibu, terbatas pada kondisi di mana protokol itu harus ketat, gitu ya. Dan terbatas pula pada pola dan strategi. Karena itulah maka di dalam proses belajar mengajar pada saat PTM, Bapak dan Ibu menciptakan suasana dalam lingkungan sekolah dan lingkungan kelas yang selalu serba etis. Menjaga ketentraman, menjaga kenyamanan, membatasi sanksi, membatasi sistem dan lain sebagainya. Tidak memberikan tugas yang terlalu berat yang bisa membuat di mana siswa itu stres dan lain sebagainya. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu ya, pengertian daripada terbatas itu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, dari berbagai ya, penjelasan terkait dengan SKB 4 Menteri yang sementara ini akan kita realisasikan ya, kita dalam SKB itu pun juga membatasi dan mengatur terhadap kondisi kita. Sementara kondisi di Kabupaten Garut pada bulan ini itu Garut sudah masuk ke zona kuning, bahkan mungkin kita menuju ke hijau. Yang kedua, kita informasinya sedang ada di level 2. Sedang ada di level 2. Nah, kondisi kuning hijau dan berada di level 2 itu sudah kita menuju kepada zona aman sesungguhnya. Tapi SKB 4 Menteri dengan secara tegas apapun yang dilakukan di setiap titik itu harus menggunakan protokoler yang ketat. Nah, sekarang dari berbagai kondisi ya, sebab di Garut ini tidak ada yang oranye, tidak ada yang merah ya. Semua sudah dalam kondisi kuning dan tidak di level 2. Nah, ternyata setelah saya membaca keseluruhan daripada konteks di dalam SKB 4 Menteri terkait dengan PTM terbatas yang akan digunakan dengan kondisi Garut, itu semua berfokus tergantung kepada berapa jumlah tenaga pendidik yang sudah vaksin pada vaksin kedua. Jadi segala sesuatunya akan tergantung kepada berapa jumlah pendidik atau tenaga pendidikan di lingkungan sekolah yang sudah menyelesaikan vaksin periode kedua. Itu ya. Nah, tetapi karena saya membaca kondisi di seluruh SMP negeri ataupun swasta di Kabupaten Garut, masih terdapat ada rekan-rekan mungkin karena sesuatu hal, mungkin karena ada hambatan-hambatan tertentu, mungkin juga karena kondisi fisiknya
mungkin juga karena alasan-alasan lain masih terdapat rekan-rekan guru atau TU atau staf lingkungan sekolah yang masih belum vaksin hingga sampai dosis kedua. Ya. Karena itulah maka ya, kami dalam hal ini membuat 3 alternatif yang mungkin bisa dilakukan di Kabupaten Garut, khusus untuk SMP. Ya, nah, jadi kami menyampaikan 3 alternatif ya, yang akan ditawarkan kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, kondisi alternatif yang pertama. Syarat utama adalah jumlah pendidik dan tenaga pendidik sudah divaksin pada dosis kedua lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Yang kedua, ada kesanggupan pihak sekolah bersedia melaksanakan protokoler secara ketat. Artinya, di sini ada konsekuensi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan baca kembali protokoler yang ketat itu seperti apa. Contoh misalkan 4M. Apakah pihak sekolah sudah menyediakan masker? Apakah sekolah sudah menyediakan alat-alat cuci tangan? Apakah sekolah sudah menugaskan tim gugus kendali untuk tingkat satuan pendidikan? Apakah sekolah sudah menyediakan dan membuat sebuah strategi bagaimana menyelesaikan protokoler secara ketat itu? Sudah membuat misalkan prosedur-prosedur bagaimana pertemuan-pertemuan dengan siswa dan lain sebagainya? Nah, andai kata Bapak dan Ibu siap dengan protokol secara ketat, maka it's okay. Tetapi jika Bapak dan Ibu merasa berat untuk protokoler, maka pertemuan tatap muka tidak bisa dilakukan. Ya. Yang ketiga, pihak sekolah bersedia memenuhi fasilitas penunjang pelaksanaan protokoler pencegahan COVID-19. Contoh seperti tadi, andai kata tempat cucinya belum ada, andai kata masker belum lengkap, adakah kemampuan kita untuk menunjang melengkapi fasilitas itu? Ya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk alternatif PTM yang A, pertama jumlah pendidik dan tenaga pendidik sudah divaksin pada dosis kedua, lebih dari 80%. Pihak sekolah bersedia melaksanakan protokol secara ketat. Yang ketiga, pihak sekolah bersedia memenuhi seluruh fasilitas penunjang pelaksanaan protokoler yang ketat. Nah, andai kata ketiga syarat ini bisa dilakukan oleh atau kondisi sudah tercapai oleh pihak sekolah, maka pihak sekolah sekarang dalam PTM terbatas ini kegiatan sekolah boleh 6 hari kerja. Bagaimana dengan 5 hari kerja? Saran saya untuk sementara ini 6 hari kerja saja. Nanti kalau kita sudah normal full seperti biasa, kita kembali kepada regulasi semula. Ya. Selanjutnya, jumlah kehadiran siswa itu boleh 100%. Artinya seluruh siswa hadir. Seluruh ruang kelas bisa dipakai. Ya. 100% dari mana? 100% dari seluruh jumlah siswa. Ya. Nah, kemudian, atau kalau begini mungkin tidak terbatas, ya tidak dibatasi dalam jumlah, kalau 100% berarti jumlah semua. Tapi kan konteks terbatas seperti tadi yang saya jelaskan, bukan hanya pada jumlah siswa. Ya. Bukan hanya pada jumlah peserta didik. Kita terbatas kepada sistem, terbatas kepada PBM, terbatas juga pada jadwal, dan lain sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya, jumlah peserta didik per kelas, kita kembali kepada jumlah normal. Tidak ada batas, ya, itu. Kemudian jumlah jam mata pelajaran maksimal 6 jam per hari. Mungkin kalau kita sudah dalam kondisi normal, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, 8 sampai pada 12 jam. Ya. Yang jelas kurikulum 2013 menetapkan ada berapa jumlah jam per hari per minggu. Itu 42, 43, 44. Ya. Kalau dengan muluk mungkin bisa sampai ke 48 gitu ya. Dengan waktu jam pelajaran per mapel itu kembali ke normal kita untuk SMP 40 menit. Ya. Tetapi mohon maaf, ketentuan dalam SKB 4 Menteri maksimal 6 jam per hari kalau kondisi prasyarat utama ini dipenuhi. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu semua untuk alternatif yang A. Ya, untuk alternatif yang A.
Nah, untuk alternatif yang kedua, itu saya sebut dengan alternatif PTM kedua. Prasyarat utamanya adalah, yang pertama, jumlah pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksin pada dosis 2 sebanyak 50% lebih atau kurang dari 80%. Nah, yang kedua sama seperti tadi, kesanggupan dalam protokoler. Yang ketiga, kesanggupan untuk memenuhi seluruh fasilitas. Maka, bagaimana teknis kita dalam ketentuan kegiatan PTM terbatasnya? Kegiatan sekolah tetap kita tetapkan 6 hari kerja dari Senin sampai ke Sabtu. Jumlah kehadiran peserta didik hanya 50% dari kapasitas ruang kelas dan dari seluruh jumlah siswa. Karena itu, maka kita kembali seperti PTM yang kemarin. Sistemnya ada caranya bergantian. Mungkin dalam satu kelas tidak bisa secara total. Jumlah kelas, misalkan satu kelas itu 32, itu tidak mungkin. Atau bagaimana caranya Bapak dan Ibu mensiasati? Yang jelas, kehadiran jumlah peserta didik di lingkungan sekolah untuk alternatif yang B itu hanya 50%. Apakah misalkan hari Senin ada kelas 78, kelas 9 misalkan hari apa, yang jelas diatur sedemikian rupa secara bergantian. Ya. Jadi ada yang langsung tatap muka, ada yang daring atau luring atau mungkin dengan PJJ gitu ya. Sebagian lagi tatap muka. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah peserta didik 50% per kelas atau maksimal 20 orang. Sama seperti kebijakan yang bulan-bulan yang lalu. Ya, jadi kalau misalkan lebih dari 20 orang per kelas, tetap harus dibagi dua ruangannya. Ya, kalau dibagi dua, itu berarti nambah kita kebutuhan jumlah ruang. Oleh karena itu, ada konsep kita saling bergantian. Ada yang tatap muka dan nah, kalau jumlahnya 20 per kelas, gitu, siswanya dalam satu rombongan cuma 20, ya sudah secara total karena ada ketentuan maksimal 20 orang. Begitu pula kalau kurang dari 20 orang. Ya. Nah, yang keempat ini ada kelebihannya dari yang kemarin. Kalau kemarin kita cuma 3 jam kali 60 menit. Ya, kalau kemarin ya dengan 50% itu cuma 3 jam, 3 kali 60 menit 180, diatur sedemikian rupa jumlah jam per mapelnya oleh pihak sekolah. Tapi sekarang ya, jumlah jam mapelnya 6 jam pelajaran per hari dengan normal. Ya, dengan normal jam pelnya adalah 40 menit. Ya. Oke, sekali lagi saya jelaskan prasyarat utama pendidik dan tenaga pendidik itu sudah vaksin itu dosis 2 antara 50% sampai 80, siap untuk melaksanakan protokol ketat, kemudian bersedia memenuhi seluruh fasilitas protokoler. Maka PTM-nya adalah 6 hari kerja, kehadiran peserta didik di sekolah setiap harinya 50% dari kapasitas ruang atau dari seluruh jumlah siswa dan dilaksanakan secara bergantian. Jumlah peserta didik per kelas 50% atau boleh dengan maksimal 20%. Jumlah jam pelajaran maksimal 6 jam per hari dan waktunya kembali ke 40 menit. Itu jika alternatif yang kedua. Sekarang alternatif yang ketiga untuk PTM-C. Ya, tadi PTM A, PTM B, dan sekarang ada alternatif PTM yang C. Prasyarat utama adalah bagaimana jika jumlah dan tenaga pendidik sudah divaksin pada dosis 2 sebanyak kurang dari 50% pada setiap satuan pendidikan itu sendiri. Kalau masih kurang dari 50%, ya. Nah, kalaupun misalkan sekarang pihak sekolah bersedia melaksanakan protokoler, kemudian juga harus bersedia memenuhi seluruh fasilitas protokoler, maka kegiatan PMT-nya adalah dilaksanakan 6 hari kerja, jumlah kehadiran peserta didik 50% dari kapasitas ruang atau dari seluruh jumlah siswa dilakukan secara bergantian. Jumlah peserta didik kita 50% per kelas atau maksimal 20 orang. Tapi jumlah jampelnya maksimal tatap muka hanya 4 jam pelajaran per hari. Dengan ketentuan setiap jampelnya 40 menit. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, setelah kami menganalisa, ya, kayaknya adalah pada bagian jumlah yang sangat kecil, itu pada setiap sekolah
khususnya adalah pendidik dan tenaga pendidik yang masih kurang dari 50%. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, dari ketiga tipe ini, ya, sekarang bagaimana tatanan teknisnya? Ya. Yang pertama, ketentuan untuk menentukan apakah PTM yang akan kita ambil, apakah alternatif A, alternatif B, alternatif C, itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab pihak sekolah masing-masing. Tetapi, mohon untuk tidak diputuskan secara mandiri oleh kepala sekolah. Mohon kepala sekolah memutuskan untuk memilih alternatif A, B, dan C ini dilakukan melalui rapat kerja sekolah dengan cara menghadirkan semua pendidik dan tenaga kependidikan, menghadirkan komite sekolah. Disitulah silakan Bapak dan Ibu semua untuk putuskan bersama apakah akan memilih tipe A, tipe B, atau tipe C. Pilihan yang akan diambil mohon untuk dihitung berapa jumlah guru yang sudah divaksin. Apakah sekolah sudah tersedia? Semua sekolah bersedia melaksanakan protokol yang secara ketat. Kemudian apakah juga sekolah bersedia memenuhi fasilitas protokoler yang masih kurang? Ya, sebentar, saudara. Ya, oke. Mohon tunggu sebentar. Apakah tulisan di layar bisa terlihat, Bapak dan Ibu? Bisa. Nah, ini teknisnya Bapak dan Ibu, ya. Ini teknisnya. Yang pertama, pihak satuan pendidikan melakukan pemilihan alternatif yang akan diterapkan melalui rapat kerja sekolah. Ya. Agar semua kebijakan itu ada diketahui dan adanya ketersediaan untuk semua unsur. Ya. Andai kata guru-gurunya tidak bisa melaksanakan protokoler, ya sudah, berarti PTM untuk Bapak dan Ibu gagal. Kita kembali lagi kepada PJJ, gitu. Nah, kemudian keputusan pemilihan alternatif tersebut atas dasar kepada kondisi prasyarat yang utama tadi. Jadi hal yang penting itu saja, lihat 3 prasyarat yang utama. Apakah tipe A terpenuhi? Tidak oleh kita di sekolahnya masing-masing. Andai kata terpenuhi, putuskan oleh Bapak dan Ibu, masuk kita ke tipe A. Yang kedua, andai kata tipe A ternyata belum terpenuhi sampai 80% guru yang tervaksin, itu coba dicek kira-kira apakah bisa masuk ke tipe B enggak, gitu, atau alternatif yang B. Andai kata ternyata tipe B pun juga masih kurang kita jumlahnya 50%, itu harus terpaksa kita mengambil yang tipe C sampai terjadi adanya perubahan tertentu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, dalam hal ini, ya, pihak satuan pendidikan berkewajiban untuk yang pertama, membuat surat pernyataan kesiapan dan kesanggupan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan alternatif PTM tersebut yang telah ditetapkan. Jadi andai kata Bapak dan Ibu semua di sekolah pilih misalkan tipe A, maka tolong dibuat surat pernyataan. Contoh, nanti saya akan share contoh dari surat pernyataannya yang barangkali kurang lebihnya berisikan seperti ini. Surat keterangan kesanggupan pelaksanaan PTM terbatas untuk SMP ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala sekolah SMP ini menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan PTM terbatas dengan memilih alternatif A, B, atau C. Begitu, ya. Nah, hal tersebut dipertimbangkan melalui rapat kerja di sekolah yang dihadiri oleh nenek-nenek selanjutnya, dan untuk memperkuat surat pernyataan ini kami lampirkan beberapa lampiran berikut pada lampiran surat pernyataan ini. Nanti Bapak dan Ibu lampirkan beberapa bukti yang lainnya, ya. Nah, surat pernyataan itu ditandatanganinya oleh kepala sekolah, ya.
Kemudian di sampingnya diketahui oleh komite sekolah sebagai wakil dari orang tua dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian juga diketahui oleh pengawas pembina. Ya, insya Allah pengawas pembina kami kemarin sudah rapat dengan para pengawas PP, siap terjun ke lapangan sesuai dengan sekolah binaannya masing-masing mulai hari Senin pagi. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, surat pernyataan yang tadi itu disetujui dan ditandatangani juga oleh tim gugus pencegahan COVID-19 tingkat desa. Ya, kalau Bapak dan Ibu ada di tengah kota kecamatan, ya hubungi lobby dan sampaikan segala sesuatunya. Dan kalau bila mana perlu jelaskan tentang SKB 4 Menteri ini, ya. Lalu minta surat persetujuan melalui surat pernyataan yang tadi. Kalau itu adalah gugus kendali di tingkat kecamatan, ya coba dengan tingkat gugus kendali di tingkat desanya masing-masing. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, surat pernyataan tersebut dilampiri beberapa dokumen berikut. Foto bukti ketersediaan seluruh fasilitas penunjang pelaksanaan protokol. Contoh, apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah menyediakan masker, ya buat siswa-siswa yang lupa tidak bawa masker, buat tamu-tamu dan guru yang lupa, ya. Apakah di lingkungan sekolah sudah tersedia ada sabun cuci tangan, kemudian airnya, alat dan sebagainya. Nah, semua penunjang-penunjang itu adalah dipotokkan oleh Bapak dan Ibu dan lampirkan di surat itu semua. Kemudian Bapak dan Ibu daftar periksa pelaksanaan vaksin dosis 2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini kemarin ada instruksi bahwa vaksin ini harus masuk ke sistem Dapodi. Jika itu sudah dilaksanakan, silakan print out gadgetnya. Ya, andai kata tidak, buatkan saja surat keterangan tentang daftar periksa vaksin untuk Bapak dan Ibu guru sampai ke dosis 2 sebagai satu bukti. Kalau sudah lebih dari 80%, terima kasih. Kalau belum, jangan mengada-ada. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu lampirkan juga surat pernyataan kesanggupan pendidik dan pendidik untuk mengendalikan dan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat. Artinya, di samping ini ada surat dilampiri oleh surat pernyataan yang barangkali ya kurang lebih mungkin isinya seperti ini. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat di SMP ini selama pelaksanaan PTM. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan pada SMP ini menyatakan dengan kesanggupan yang sesungguh-sungguhnya dan akan mengendalikan dengan sebaik-baiknya proses protokol pencegahan COVID-19 secara ketat. Dan kemudian surat ini kami tanda tangani. Maka angek daftar tanda tangan semua guru yang ada di sekolah. Itu artinya untuk memberikan sebuah gambaran dan jawaban bahwa kita tidak main-main dengan protokol itu. Ya. Nah itu barangkali. Kemudian lampirkan pula surat keputusan atau surat tugas penugasan tim gugus pencegahan COVID-19 untuk tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau tidak salah bulan apa kita menginstruksikan ke Bapak dan Ibu untuk membangun tim gugus kendali di tingkat satuan pendidikan. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian bagi pendidik yang belum selesai vaksin sampai pada dosis kedua, baik yang Bapak dan Ibu alternatifnya itu alternatif tipe A, B, atau C yang saya jelaskan seperti tadi, mohon maaf, sesuai dengan SKB 4 Menteri tidak melaksanakan PTM di lingkungan sekolah. Tapi bukan berarti guru yang bersangkutan itu tidak mengajar atau tidak bertugas. Hanya tugas PBM-nya lakukan saja secara daring atau luring atau PJJ. Jadi kalaupun misalkan tadi waktu kita bicara masalah tipe A, itu kan hanya minimalnya 80%. Nah, kalau saja misalkan 80%, 85, 90, kan masih ada guru-guru kita yang belum divaksin. Nah, tetapi kalau sudah lebih dari 80%, boleh Bapak dan Ibu mengambil tipe A. Ya. Nah, tetapi khusus bagi guru yang belum divaksin hingga dosis kedua, mohon maaf untuk sementara tidak hadir di sekolah. Nah, adapun tugas pembelajarannya lakukan secara PJJ atau daring atau luring itu. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, ini mohon dengan sangat selanjutnya kepada para pengawas pembina, ya.
melakukan proses pengendalian untuk melakukan proses pengendalian rapat kerja di sekolah, untuk mengakomodir rapat kerja sekolah, termasuk untuk mengevaluasi kesiapan sekolah dan mengakomodir seluruh dokumen pernyataan sekolah di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, ya, mulai hari Senin pagi, ya, atau mungkin sampai hari Selasa, para pengawas pembina sekolahnya masing-masing akan hadir ke sekolah Bapak dan Ibu semua. Silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan para pengawasnya masing-masing, apakah akan ikut serta dalam rapat kerja di sekolah, atau misalkan rapat selesai nanti konfirmasi dengan pengawas pembinanya. Nah, tetapi ini ada tugas yang sangat melekat kepada pihak sekolah, kepada pihak pengawas untuk mengevaluasi kesiapan. Contoh misalkan, apakah fasilitas untuk protokol sudah ada? Apakah sudah lengkap? Apakah sudah memadai? Apakah air bersih sudah ada dan sebagainya? Lalu kalau demikian, apakah protokol masih bisa dilaksanakan secara baik atau tidak? Kami serahkan sepenuhnya, itu ada kepada kewenangan dari pengawas pembinanya. Ya, oleh karena itu, mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu semua, ya, kepala sekolah atau siapapun tim yang ada di lingkungan sekolah untuk untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak pengawas pembina. Nah, seluruh persiapan kegiatan tersebut di atas harus selesai maksimal pada hari Rabu, tanggal 12 Januari. Ya. Kenapa demikian? Karena dimohon bahwa PTN terbatas yang ditetapkan, apakah alternatif A, B, atau C oleh pihak sekolah, bisa efektif mulai hari Kamis tanggal 13 Januari. Ya. Nah, adapun juga surat pernyataan dengan beberapa lampiran kelengkapan dan keseluruhan dalam pelaksanaan ini, Bapak dan Ibu tidak harus sendiri menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Cukup jika dokumen itu sudah sampai di pengawas pembina, maka segala sesuatunya bisa dilaksanakan semestinya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ya. Nah, pertama, Bapak dan Ibu harus mengadakan rapat kerja, berkoordinasi dengan pihak pengawas terkait dengan waktu, cara, teknis, dan lain sebagainya, koordinasi dengan tim gugus di lingkungan sekolah masing-masing, ya, bekerja sama dengan pihak komite sekolah, ya, menghadirkan seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, lakukan rapat dan buat keputusan dan penilaian terhadap kondisi yang ada. Selanjutnya, pilih alternatif PTM. Apakah mau PTM alternatif A, alternatif B, atau alternatif C? Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan keputusan tindak dari hasil rapat lingkungan sekolah, mohon cantumkan itu adalah dalam bentuk surat pernyataan kesiapan pelaksanaan PTM, ya, dengan dilampiri beberapa lampiran bukti kesiapan tersebut, ya. Nah, kemudian jika sudah selesai ditandatangani oleh seluruh unsur yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka serahkan surat pernyataan tersebut ke Dinas Pendidikan melalui pengawas pembinanya masing-masing. Ya. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, seluruh kepala satuan pendidikan, kepala sekolah baik negeri atau swasta, sebelum hari Kamis, jika keputusan tindak sekolah sudah diputuskan, mohon untuk mensosialisasikan kepada peserta didik atau orang tua siswa. Gitu. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan kita pada hari Senin, Selasa, Rabu? Kalender pendidikan tetap kalender pendidikan. Hari Senin tanggal 10 Januari adalah hari pertama. Tapi ada kemungkinan kegiatan sekolah dengan persiapan PTM ini akan sedikit terganggu. Oleh karena itu, jika mungkin pembelajaran efektif ketentuan Senin, Selasa, Rabu tanggal 10, 11, 12 itu belum berlakunya alternatif yang Bapak dan Ibu pilih. Tetapi masih berlaku aturan-aturan yang lama, yaitu 50% sampai hari Rabu itu. Jadi, keputusan tindak Bapak dan Ibu di lingkungan sekolah terkait pemilihan alternatif PTN yang sekarang dipilih, itu berlakunya adalah hari Kamis.
Nah, Senin, Selasa, Rabunya masih PTM terbatas. Gitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau PBM efektif terbatas 50%, silahkan. Kalaupun misalkan tidak, ada momen-momen penting yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Misalkan pembagian raport yang belum kita selesaikan, silahkan selesaikan. Mungkin juga kita bisa mengganti dengan kegiatan kerohanian, kegiatan lain dan sebagainya, ya. Tetapi pada PTM 50% terbatas, ya. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu semua, ya. Tatanan teknis terkait dengan PTM terbatas yang akan kita gulirkan dalam surat edaran SKB, ya. Nah, jadi sekali lagi kalau saya rangkum Bapak dan Ibu, ya, pihak sekolah sudah kami sodorkan 3 alternatif yang mungkin, ya. Apakah mau tipe A, alternatif tipe B, alternatif tipe C. Pemilihan alternatif itu akan tergantung kepada prasyarat utama, yaitu kesanggupan protokoler, kesanggupan menambah fasilitas, melengkapi fasilitas, dan yang penting adalah berapa jumlah dari tenaga pendidik kita yang belum vaksin sehingga sampai pada dosis kedua. Jika ternyata itu adalah sesuai sampai tipe A, silahkan pilih tipe A, tipe B, tipe C. Dan jika seandainya guru tersebut tidak sampai pada hari Rabu, nanti belum dapat diakomodir oleh Bapak dan Ibu hingga sampai pada vaksin dosis 2, mohon dengan sangat untuk tidak memaksakan. Andai kata sudah lebih pun juga dari 80%, tapi masih tetap saja ada Bapak dan Ibu guru yang belum menyampaikan bukti itu semua, mohon yang bersangkutan untuk tidak melakukan PTM di lingkungan sekolah. Cukup dengan PJJ saja dari rumahnya. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekali lagi maaf tadi bahwa surat pernyataan itu pun juga dilampirkan, ya, dilampirkan surat dari keterangan vaksinnya. Kan setiap orang yang sudah divaksin punya surat keterangan dan surat keterangan vaksin, gitu ya. Bagaimanapun juga bentuknya, dari manapun juga keluarnya, nah itu adalah dilampirkan buktinya. Sebagai apa? Ini ada pertanggungjawaban, gitu ya, untuk bentuk pertanggungjawaban agar kita tidak terkait dengan hal-hal yang negatif pandangan dari pihak eksternal. Itu bahwa kita melaksanakan protokol dan prasyarat-prasyarat tentang SKB 4 Menteri ini adalah dengan dilakukan dengan secara serius, ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu selesai semuanya untuk menetapkan, memilih, memilah, dan mempertimbangkan, maka Bapak dan Ibu, ya, surat pernyataan itu diketahui oleh komite sekolah, oleh tim gugus, oleh pengawas pembina, dan juga disetujui atau diketahui oleh tim gugus kendali yang ada di lingkungan di mana sekolah Bapak dan Ibu ada. Lampirkan beberapa hal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jika sudah selesai, maka Bapak dan Ibu titipkan itu kepada pengawas pembinanya, ya. Nanti pihak pengawas pembina hari Kamis seluruh dokumen itu ada di kami, ya. Nah, hal yang terpenting sekali lagi Bapak dan Ibu, siapkan segala sesuatu halnya. Hal yang lain Bapak dan Ibu, ya, hal yang lain. Mohon dengan sangat betapa pentingnya vaksinasi tenaga pendidik. Melihat kepentingan itu, mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, silakan sedikit demi sedikit optimalisasi hingga sampai 100%. Gitu, ya. Nah, optimalisasi kecuali untuk hal yang darurat. Contoh misalkan karena kondisi fisik, kondisi kesehatan guru yang bersangkutan, ya itu tidak bisa kita maklumi. Ya, tetapi itu dalam jumlah persentase yang sangat kecil saya pikir. Ya. Yang kedua, vaksinasi peserta didik. Ini adalah sangat penting. Ya. Nah, sekalipun di dalam SKB 4 Menteri ini jumlah vaksinasi peserta didik tidak menjadi sebuah prasyarat, tapi mohon dengan sangat mulai minggu dan awal tahun ajarannya sekarang tetap kita prospek hingga sampai 100%. Nah, untuk itu maka silakan Bapak dan Ibu untuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait bagaimana caranya ada untuk vaksinasi peserta didik bisa dilaksanakan hingga sampai tuntas 100% tidak terkecuali. Ya. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan bagaimana PTM terbatas yang akan kita gulirkan sesuai dengan SKB 4 Menteri dan sesuai juga dengan kondisi-kondisi keadaan
Kabupaten Garut sebagaimana kategori dalam SKB 4 Menteri itu, bahwa Kabupaten Garut pada saat ini alhamdulillah sudah masuk di level 2, kondisi yang aman ya, dan kita juga dalam petanya memang informasinya kita sudah hijau, tapi dalam peta kita masih dalam kondisi yang kuning ya. Nah, Bapak dan Ibu, saran saya yang terakhir adalah saya mohon dengan sangat loyalitas dan dedikasi Bapak dan Ibu keseriusan dalam pelaksanaan PTM ini. Kalaupun kita menganggap bahwa corona adalah sederhana dan sebagainya, saya mohon atas nama instansi, atas nama regulasi ini, mohon kita untuk tidak mengabaikan dan kita tidak meremehkan terhadap hal ini semuanya. Kita berpikiran positif bahwa pihak pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang sungguh sangat ketat ini sesungguhnya adalah sebuah langkah yang terbaik yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kalaupun ada misalkan tanggapan-tanggapan yang selama ini kita tidak pernah sakit, selama ini ada tidak pernah ini, tidak pernah itu, kemarin pun juga ada yang 100% demikian dan sebagainya, saya pikir kita berpikiran positif bahwa pihak pemerintah menggulirkan aturan dan kebijakan seperti ini sesungguhnya ada sebuah langkah yang terbaik, sebuah langkah yang membuat di mana kita adalah aman, ya. Dan selain itu pun juga akibat dari sesuatu dan kelahiran ini dimohon Bapak dan Ibu untuk serius ya, untuk kita tanggulangi dan kita ikuti aturan-aturan protokoler ini. Kenapa demikian? Ya, sebab segala sesuatunya jika ini ada kesalahan dan jika ini ada kelalaian dan sebagainya berakibat terhadap jiwa manusia, saya pikir ini adalah berana hukum. Ya, nah. Karena itulah maka sama-sama kita untuk berbagi tanggung jawab, berbagi kita kewenangan. Ada tanggung jawab yang diemban sungguh berat oleh Dinas Pendidikan, khususnya oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ada beberapa beban yang sungguh sangat berat juga yang harus diemban oleh kami semua. Ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu sadar bahwa ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak dan Ibu tentang kebenaran kesanggupan ini oleh Bapak dan Ibu sebagai manajer puncak di lingkungan sekolah masing-masing. Jika saat ini adalah lalai, jika suatu saat ternyata kita melalaikan dengan secara sengaja, apalagi demikian, maka kita akan terkait dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, andai kata ini ada di luar pemahaman Bapak dan Ibu semua, andai kata Bapak dan Ibu misalkan tidak setuju dengan regulasi ini semua, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, mari sama-sama kita serius untuk melakukan ini. Ya, andai kata ini adalah dan Ibu umpamanya ada penolakan terhadap prosedur dan sebagainya, mohon untuk sementara untuk tidak mendekat. Kita lakukan sekuat tenaga kita, ya. Kondisikan dan kendalikan seluruh kondisi sistem manajemen di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu semua sesuai dengan protokoler yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada. Jika perlu kita mengambil yang A, silakan yang A. Jika tidak, ambil yang C. Mungkin suatu saat Bapak dan Ibu berubah. Dan jika Bapak dan Ibu sekarang mengambil yang tipe C, ternyata misalkan suatu saat nanti Bapak dan Ibu akan menaikkan masuk ke tingkat yang A, andai kata itu adalah memenuhi, maka silakan Bapak dan Ibu hubungi pengawas pembinanya masing-masing. Ya. Jadi sederhana Bapak dan Ibu, ya. Kondisi para pengawas pembina hadir pada hari Senin dan Selasa di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu hakikatnya adalah untuk membantu, memikirkan dan mengkondisikan lalu memutuskan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Bekerja samalah dengan pihak pengawas pembina. Insya Allah tidak ada sesuatu yang berat jika kita tidak memberatkan itu semua. Ya, Insya Allah Bapak dan Ibu bisa semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, dan waktu kita sudah menunjukkan pada jam 5.20 ya. Insya Allah pasca dari Zoom ini ya, pasca dari Zoom ini kami akan menyampaikan akan men-share surat edaran dari Kepala Dinas terkait dengan PTM terbatas pada semester yang sekarang. Oh ya, ketentuan termasuk juga regulasi SKB 4 berlaku sampai kapan? Jika ada pertanyaan seperti itu, berlaku sampai di mana belum adanya perubahan lagi.
Ya, mungkin saja ada nomor, ada regulasi itu seperti apa, ya kita tunggu saja, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dari prosesi penjelasan ini semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham semuanya. Tapi ada satu hal, keputusan tidak dilakukan oleh pihak sekolah adalah bukan keputusan pribadi, tetapi keputusan bersama. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Ya, barangkali ke Pak Sony selaku dari pengawas, perwakilan dari pihak pengawas, ya barangkali akan menyampaikan beberapa hal, ya, atau mungkin menambahkan dan sebagainya. Ya, silakan mungkin Pak Sony. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasdi atas waktunya. Pertanyaan yang pertama, karena sekolah begitu ketat diterapkan aturan, tentu kami juga ingin penjelasan bagaimana tentang pengawas yang belum vaksin. Apakah boleh masuk ke lingkungan sekolah atau itu? Yang kedua, informasi untuk Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, koordinasi karena ini sifatnya urgent, dan nanti tentu kami sudah melakukan, dan besok hari Senin itu semuanya sudah diwajibkan terjun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kemudian melakukan apa yang disampaikan. Bapak Ibu, berkaitan dengan tugas pengawas, kebetulan sekarang ada 26 pengawas yang baru. Jadi tadinya kami akan mengadakan atau mengantarkan mereka dulu ke sekolah binanya masing-masing untuk diperkenalkan, tetapi karena mendesak, jadi tidak ada acara perkenalan dulu dan langsung ke lapangan. Mohon ini bisa dipahami oleh Ibu Bapak kepala sekolah sekalian. Kalau tiba-tiba ada kontak dari yang nomor yang tidak dikenal dan mengatakan pengawas pembina, ya, itu memang ditugaskan oleh kami. Sekalipun sampai saat ini kami masih menunggu surat penandatanganan surat perintahnya dari Pak Kadisdik. Mudah-mudahan hari Senin sudah mereka bawa semua. Kemudian saya juga mohon kepada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, bisa mendengar saya Pak Mulyadi? Siap Pak, siap. Halo Pak Mulyadi, tolong di-share dulu daftar nama pengawas dan sekolah binanya biar bisa berkoordinasi dari sekarang Pak Mulyadi. Ya. Halo, siap. Biar bisa di-share dulu. Biar bisa di-share dulu nama-nama pengawas dan sekolah binaannya biar bisa koordinasi. Yang kemarin aja yang di Excel itu Pak, yang di Excel. Ya. Oke, silakan Pak Mulyadi. Pak Dokter, mohon maaf nih, kami harus sampaikan ini dulu. Terima kasih. Mangga Pak Mulyadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Karena kebetulan lagi di Cilacap nih. Ini saya ikut meeting di Cilacap. Sebetulnya saya itu kepada dokter itu ada sedikit pertanyaan. Ini kan kadang-kadang di lapangan itu ada sedikit kompetisi ya, kompetisi antara sekolah di bawah dinas pendidikan dengan sekolah di bawah Kemenag. Kalau di daerah itu ada semacam itu. Apakah di Kemenag juga diselaraskan seperti ini? Karena kan SKB 4 Menteri juga di situ ada Kemenag, selain Mendagri, kemudian Menteri Kesehatan, Kemenag, dan Kemendikbudristek. Apakah Kemenag juga seperti ini? Jangan begini nanti kalau misalkan di bawah dinas pendidikan misalkan sekolah sudah menginikan tipe C misalkan, karena dengan berbagai pertimbangan misalnya di daerah tipe C. Di satu desanya itu misalkan ada MTS tidak melaksanakan itu, sebetulnya mereka juga tipe C, tiba-tiba mereka melaksanakannya tipe A misalkan. Kan kalau di daerah itu kan jadi pembanding. Kalau tipe C kan
ada sebagian siswa yang daring misalkan. Itu kan biasanya ada yang orang tua agak sedikit komplain, memberatkan. Ini katanya tidak terbeli kuota dan sebagainya, sementara di sekolah di sana itu bisa masuk full. Udah aja lah. Kadang-kadang kan orang tua yang di daerah itu kan karena mindsetnya kurang, aja pindah saja ke sekolah yang full katanya begitu. Jadi akhirnya banyak sekolah-sekolah yang di bawah dinas pendidikan ditinggalkan. Nah, saya itu berkeinginan kalau yang namanya SKB 40 itu harus ada kerjasama, ada yang perlakuan yang sama Kemendikbud dengan Kemenak, perlakuan yang sama SMP baik negeri swasta dengan MTS negeri swasta. Jangan berbeda nantinya pas di lapangannya. Kalau berbeda pelayanan akhirnya nanti orang tua akan memilih mana yang paling ringan biasanya. Padahal di situ mungkin banyak pelanggarannya kalau dilihat misalkan dari segi protokol kesehatan. Itu yang pertama, tolong Pak kasih kurikulum, dijelaskan dulu. Pernah tidak koordinasi ini dengan yang di pihak Kemenak? Yang kedua, di kita kan sekolah ini ada dua nih melaksanakan kurikulumnya. Ada kurikulum satuan pendidikan, ada kurikulum operasional satuan pendidikan bagi sekolah penggerak. Nah ini kan bagi sekolah penggerak juga kan ini kan harus dilihat lagi ininya apa pelaksanaan terutama dalam program proyek pengembangan profi pelajar Pancasila. Itu kan seolah-olah seperti kalau yang aktif itu kan seolah-olah seperti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler akan seperti apa? Apakah tetap seperti dulu? Itu harus dijelaskan juga. Kemudian saya juga heran ya. Kenapa peserta didik tidak menjadi indikator dari persyaratan itu, indikator misalkan indikator vaksin. Padahal peserta didik itu kan masuk pulang ke rumah itu kan berinteraksi dengan keluarganya. Kalau misalkan peserta didik belum divaksin, keluarganya belum divaksin, lantas yang jadi indikatornya guru, kalau gurunya semua sudah divaksin misalkan, tiba-tiba dia datang ke sekolah, berarti dia kalau datang ke sekolah kalau belum divaksin, dengan keluarganya belum divaksin, itu sebetulnya juga berpotensi itu. Berpotensi ya sebetulnya kalau harusnya buat apa, kalau ingin misalkan lebih spesifik atau ingin lebih teliti dalam menganalisis itu harusnya sama saja bahwa peserta didik juga harus menjadi indikator vaksin peserta didik itu untuk pelaksanaan PTM ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau saya men-share berarti share nanti kalau di-sharekan ke lewat Pak Sony. Kemarin saya sudah membagikan bahkan sudah membuat di print tapi belum, padahal itu sudah dari hari Selasa hari Selasa sudah disimpan di umum pembagian tugas SP dari para pengawas untuk semua sekolah ya, untuk semua sekolah. Tapi kebetulan ini 2 kali paraf katanya oleh kepegawaian, kemudian oleh Sekdis dan sebelum Pak Kadis mendatangi. Tapi sekarang masih belum ini. Tapi kalau misalkan share, saya akan share-nya ke Pak Sony. Tapi di Pak Sony sebenarnya sudah ada Pak. Yang itu yang waktu pertama kali saya berikan sudah ada. Mungkin yang ditambahnya yang revisinya itu. Tapi nanti saya kirimkanlah ke Pak Sony saja. Nanti Pak Sony bisa dikirimkan melalui ke MKKS. Karena kan melalui ketua ya saya melalui Pak Sony saja. Ke MKKS siapa saja dan di mana saja dan Bapak dan Ibu siapa pengawas pembinanya itu sudah. Jadi kami jumlah totalnya karena ada kendala nih Pak, ada kendala. Jadi kendalanya juga ini pertama di dalam surat perintah itu ini bisa bersifat sementara. Mungkin saya bilang kemarin hanya nanti ada yang 1 bulan itu hanya untuk pergeseran saja. Jadi yang pertama kami harus mengakomodir rekan pengawas yang 1 bulan lagi bertugas karena memang itu kan harus ada dilaporkan karena harus cair sertifikasinya. Kemudian kami harus mengakomodir bahwa karena pengawas banyak sekarang mengakomodir bahwa sekolah penggerak dibimbing oleh 1 orang pengawas. Nah, kebetulan pengawas yang 13 sudah memegang yang 13 itu karena kemarin sekolah penggerak itu ada 13. Nah, sekarang kandidatnya ada 28.
28 kandidat sekolah penggerak, meskipun ini belum diresmikan karena kan harus menunggu tanggal 13 Januari. Nah, kalau misalkan itu sudah fix kuotanya berapa dari 28 sekolah itu, maka kami akan mendistribusikan lagi, ya. Ya. Maaf bisa dibatasi soalnya waktunya udah biar Pak Dokter menjawab. Iya. Ya, jadi pokoknya seperti itulah. Nanti yang begini Pak Sony, nanti saya sharekan saja ke Pak Sony, nanti Pak Sony men-sharekan ke MKKS ya, supaya nanti oleh MKKS disebar, betul ya? Iya. Terima kasih Pak. Ya, yang sementara itu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Hanya itu nanti bisa dijawab nanti sajalah oleh Pak Kasih Kurikulum melalui Pak Sony lah apa yang dikomplainkan oleh saya itu, terutama dengan Kemenak. Kan di daerah itu pasti begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak bertanya Pak. Izin bertanya. Sebentar, Pak Kusuma ya, sebentar ya. Pak Sony selesai? Pak Sony Sudah, Habib. Pak Kasih silakan. Oke, Bapak dan Ibu, ya, untuk pengawas yang belum vaksin, ini sebetulnya tidak tercantum di dalam SKB 4 Menteri secara jelas, gitu ya. Tapi konteks protokol ketat ini hingga sampai guru yang belum divaksin saja harus PJJ. Nah, barangkali untuk sementara kita ikuti saja itu mungkin Pak Sony. Jadi untuk sementara pengawas pembina yang belum divaksin, untuk sementara mungkin bisa digantikan alih oleh pihak pengawas yang lain, ya. Kemudian siswa ya, secara logis betul Pak Mul ya, siswa itu penting untuk itu ya. Kenapa? Bahkan bukan cuma siswa sebetulnya ya, ada konteks lansia di daerah-daerah tertentu ya, itu pun juga harus divaksin gitu ya. Tetapi andai kata terus terkait dengan masalah siswa, vaksin siswa itu di dalam surat SKB tidak menjadi prioritas masyarakat, dinyatakan seperti itu. Sekalipun secara logika benar juga, gitu ya. Kemudian juga kondisi lansia masyarakat yang sudah divaksin itu pun juga kalau kita berpikir terhadap dampak jelas sangat besar sekali. Kalau kita sangat hati-hati sekali, betul, gitu ya. Tetapi kalau saya menunggu data itu semua, kapan kita mulai Pak Mulya? Kita dapat data tentang masyarakat dan lansia terkait dengan berapa persen yang harus divaksin, di mana sekolah itu berada. Sekolah ada di Ciklet. Cikletnya misalkan Ciklet bagian daerah mana? Daerah itu sudah divaksin belum masyarakatnya? Kan idealnya seperti itu, gitu kan? Nah itu. Jadi untuk sementara dalam hal ini tidak menjadi pertimbangan, apalagi menjadi pertimbangan ketentuan dalam surat edaran ini, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada pengembangan terhadap kebijakan ini. Nah, terkait dengan siswa tidak menjadi prioritas. Tetapi, kalaupun juga demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap kita memprospek. Bahkan dalam surat pernyataan itu pun juga bila mana perlu kita sampaikan data rekapitulasi jumlah peserta didik yang sudah divaksin. Cantumkan saja. Ya. Untuk apa sebetulnya berkas itu? Untuk pertanggungjawaban kita terhadap tim gugus. Andai kata suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sebetulnya. Kemudian menyangkut masalah surat edaran ini ada surat yang datang dari Dinas Pendidikan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas khusus untuk lingkungan satuan pendidikan yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan. Adapun juga MA, MTS, SMA, SMK itu sama, mereka regulasi kebijakan teknis seperti ini. Lalu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mul betul, gitu ya. Saya sampai dari tadi pagi ya berusaha untuk konfirmasi, koordinasi dengan pihak Kemenag dengan harapan kami punya dinas pendidikan akan melakukan regulasi. Mohon tidak ada pertimbangan, tidak ada perbedaan yang sangat menyolok, ya, sehingga menjadi sebuah pandangan yang negatif dari pihak masyarakat, gitu ya. Nah, hingga sampai saat ini, alhamdulillah saya belum berhasil ketemu dengan pihak Kasih Madrasah Pak Mulya. Tapi setiap momen tetap saya sendiri yang melakukan koordinasi dengan pihak mereka, gitu ya. Kalau tidak hari ini,
nanti malam atau besok, pokoknya sebelum pada hari Senin, saya akan koordinasi baik melalui telepon atau saya ketemu langsung dengan beliau, gitu ya. Kenapa demikian? Seperti apa yang kita khawatirkan, yang sudah-sudah, apalagi kita sudah bicara masalah PPD dan sebagainya, banyak hal, betul Pak Mul. Ya. Terima kasih untuk mengingatkan itu semua. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, saya membaca chatting pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, ya. Untuk hari Senin yang pertama itu pertanyaan banyak sekolah yang sudah menyiapkan tentang upacara bendera. Ya, mohon maaf untuk sementara upacara bendera, andai kata Bapak dan Ibu mampu dan mengukur diri bisa menjaga tentang kondisi protokoler yang ketat di lingkungan sekolah masing-masing, silakan lakukan menurut saya. Ya, tetapi menurut pertimbangan saya, kalau dalam bentuk kerumunan yang ada, apalagi seperti upacara bendera, kalaupun itu kurang dari 50%, kita akan kesulitan untuk menerapkan protokoler yang ketat. Oleh karena itu, mohon untuk dipertimbangkan oleh setiap satuan pendidikan. Termasuk juga, kantin untuk sementara ini belum diperkenankan untuk beroperasi. Ya. Kemudian selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler silahkan berjalan, kegiatan kesiswaan silahkan berjalan, kegiatan di perpustakaan silahkan berjalan, terutama untuk yang tipe A. Kegiatan olahraga silahkan berjalan, tapi mohon maaf, secara keseluruhan kegiatan kesiswaan ekstrakurikuler dan kegiatan olahraga di lapangan semua terkendali dalam konteks protokoler, penerapan protokoler yang ketat. Nah, andai kata Bapak dan Ibu umpamanya melakukan olahraga poli di lapangan, tinggal kita berpikir apakah ini terkendali atau tidak. Nah, menurut hemat saya, untuk sementara kegiatan tersebut boleh dilakukan, tetapi dengan sangat untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Bila mana perlu olahraga, silakan di ruangan dulu. Bila mana perlu ada aula, silakan di aula. Atau mungkin jumlah siswa dipisahkan, gitu ya. Karena kerumunan pihak olahraga, ya olahraga yang bagaimana yang bisa menjaga jarak, yang bisa menjaga kesehatan, yang bisa menjaga hubungan antar personil, yang tetap maskernya dipakai, yang olahraga seperti apa, saya serahkan sepenuhnya kepada bagaimana tatanan yang mungkin bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu ada tanggapan dari pihak MKKS, silakan Pak Yusuf atau Pak Haji Kuswara, silakan. Terima kasih Pak. Tadi sudah sebagian tentang kegiatan eskul, olahraga, dan upacara sudah dibahas oleh Bapak. Ini yang untuk surat membuat surat siapa? Nah, ada selesai rotasi mutasi Pak. Artinya ada yang belum diverifikasi atau serah terima jabatan. Seperti kami di Kandung Merah, jelasnya Pak Mulyadi. Ya. Nah, terus membuat surat pernyataan ini oleh yang lama dulu atau oleh yang baru, karena kami belum diverifikasi oleh bidang dan juga belum serah terima jabatannya. Mengingat waktu kan sangat sempit sekali mulai hari Senin. Di Cibadak pun sama. Ini mohon ke bidang kapan sekolah kami itu kan ya di giliran atau terjadwal verifikasi. Nah itu saja karena terlalu sore ini sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kuswara. Saya pastikan yang menjadi sebuah patokan untuk Bapak bekerja itu adalah bukan masalah serah terimanya Pak ya, gitu ya. Yang menjadi patokan adalah kapan bahwa surat SK itu diterima oleh Bapak dan Ibu, ya. Jadi mulai hari Senin, Bapak dan Ibu sudah mulai silakan aktif di lingkungan sekolah masing-masing. Dan Bapak dan Ibu bisa memilih dan memilah ya, bagaimana dan apa bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa Bapak dan Ibu kerjakan dan bagian-bagian mana yang mungkin harus menunggu sistem verifikasi. Itu barangkali Pak ya. Kasih saya bertanya Pak Kasih. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Main Uzar, pengawas. Begini Pak Kasih, saya belum mengetahui termasuk ada kaitannya dengan Pak Kuswara tadi masalah alih tugas ya. Nah bagaimana yang masih kosong saya tahu nih. Masalah yang PLT-nya di selatan yang kosong kepala sekolahnya. Satu itu.
Yang kedua kaitannya dengan deadline untuk membuat surat keterangan. Kalau di selatan kan tersebar luas, nggak mungkin sehari, nggak bisa mengikuti satu sekolah ke sekolah yang lain. Bagaimana? Apakah bisa diperpanjang sampai kapan itu Pak Kasih? Kalau Rabu makanya cukup jauh. Nah itu tolong jalan keluarnya mungkin ditambahan atau bagaimana Pak Kasih? Ya sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Terkait dengan sekolah-sekolah yang jika masih ada sekolah yang masih gitu ya pada pihak PLT gitu ya. Kalau yang kosong saya pikir tidak ada yang kosong, masih tetap di situ ada PLT yang kemarin gitu ya. Barangkali kami akan sampaikan kepada Pak Kabid terkait dengan itu semua ya. Andai kata pun juga misalkan Bapak Kepala Sekolahnya sakit atau misalkan halangan dalam minggu-minggu ini tidak bisa masuk gitu kan. Nah, mohon dengan sangat ya, ada pihak-pihak tertentu ya saya sudah akan koordinasi dengan pihak PKS Kurikulum untuk ikut serta mengendalikan sistem operasional dalam penyiapan ini di lingkungan sekolah masing-masing gitu Pak ya. Jadi mohon hal-hal semacam itu tidak menjadi sebuah hambatan gitu. Kemudian sekali lagi terkait dengan masalah dampak daripada mutasi rotasi, mohon dengan Bapak dan Ibu, kalau kita menunggu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan PBM ini terus tertunda dan tertunda lagi. Berapa jumlah anak yang merasa akan dirugikan? Ya. Nah, oleh karena itu maka kita kembali kepada prinsip yang ini saja ya. Jadi saya mohon seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Kuswara itu benar dengan adanya saat maklum pertanyaan ini adalah bisa muncul, tetapi mohon diambil satu langkah yang sangat prinsip gitu Pak ya. SK sudah kita terima, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita dahulukan, gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, saya juga memahami dengan sistem geografis seperti apa yang ada pada 419 sekolah SMP di Kabupaten Garut ini, ya. Tapi mohon dengan sangat, jika mungkin Bapak dan Ibu, ya, bahwa keputusan ini harus segera diambil oleh kita semua, termasuk oleh Bapak dan Ibu di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Ya, kalau bisa selesaikan dalam 3 hari. Jika tidak, silahkan Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bila kita memahami dengan kegiatan, memahami dengan hambatan, memahami dengan kondisi sekolah dari setiap itu semua. Tetapi sebelum kita menyerah, sebelum kita ini sebagai kita upayakan saja. Barangkali mungkin begitu Pak Mei ya. Dan kepada Bapak dan Ibu semua juga sama seperti itu. Yang jelas kondisi ini adalah sangat mendesak dan kita lakukan semungkin-mungkinnya yang bisa kita lakukan. Itu saja ya. Dan ini pun juga mohon maklumnya dari Bapak dan Ibu semua SKB Menteri lalu kenapa begitu rusuknya kita dengan setelah mendesak lalu kita mengadakan rapat jus dan surat edaran baru dikeluarkan. Banyak yang bertanya tentang itu semua. Mohon maklum dengan sangat Bapak. Membuat sebuah keputusan terkait dengan hal-hal operasional seperti ini tidak mudah. Jangankan kami pihak pimpinan pun juga tidak dengan secara mudah memutuskan dengan secara lisan, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan hal sebagainya. Pokoknya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kepala sekolah baik negeri ataupun swasta, mari kita upayakan sekuat tenaga, jika mungkin kita lakukan, jika mungkin tetap kita upayakan ya. Protokoler sesuai ataupun tidak kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada rekan-rekan Bapak dan Ibu para pengawas, bantulah kami, bantulah juga rekan-rekan di sekolah. Saya pikir segala sesuatunya adalah akan ketergantungan terhadap Bapak dan Ibu semua. Adapun hal lain terkait dengan kesulitan-kesulitan kita, mari kita selesaikan sedikit demi sedikit. Barangkali itu mungkin Bapak dan Ibu ada hal lain yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Ketua LKPS. Sedikit ada pertanyaan Pak, boleh? Ya, singkat saja Bu. Ya, gimana? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan dari Bapak semua sudah jelas. Tapi sedikit ada yang ditanyakan. Kami kan membuat jadwal. Kemarin dalam PTMT jam masuk keluar itu ada perbedaan. Kalaulah terpilih tipe A, apakah jam masuk keluar ada atau disamakan? Terus ada jam istirahat juga atau bagaimana? Itu cuma itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ibu. Yang menjadi patokan kita sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau diuraikan panjang Bapak dan Ibu ya. Nah, yang menjadi patokan kita baik pada tipe A, tipe B, dan tipe C adalah kesanggupan kita untuk menjaga protokoler itu Bu ya. Nah, sekarang kalau mau sekedar dijelaskan secara teknis, mungkin akan dijelaskan seperti ini. Bagaimana dengan siswa masuk? Kalau yang 100% tipe A kan 100 masuk. Bergumulnya anak dari masuk ke kelas, masuk ke lingkungan sekolah saja, ya. Nah, terlebih juga misalkan anak keluar dari sekolah, kalau berlebihan itu akan sulit. Nah, pada bagian tertentu itulah kalau Bapak dan Ibu terjemahkan bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan protokol itu dengan ketat, sehingga muncullah gitu ya. Nanti di dalam rapat lingkungan sekolah, kalau begitu masuknya apakah harus 20 menit, 30 menit data dan sebagainya, gitu Pak ya. Atau misalkan keluarnya nanti agak sedikit diurut, kelas 7 dulu keluar, setelah 30 menit kemudian 30 menit lagi keluar dan sebagainya. Terkait dengan konsep istirahat boleh dilaksanakan. Tapi tolong pikirkan, protokol yang seperti apa yang bisa kita kendalikan? Kalau jumlah siswanya cuma 30, 50 atau misalkan jumlah-jumlah yang terkendali, lalu istirahat di luar dan kita bisa mengendalikan protokol kehidupan anak, silahkan lakukan. Tapi jika tidak, resiko untuk semuanya. Paham Bapak dan Ibu ya? Jadi mohon dengan sangat untuk segala sesuatunya dipikirkan terkait dengan hal yang penting itu adalah protokol itu saja. Ya, nah andai kata kan tidak bisa disamakan jumlah siswa yang jumlahnya 1000, yang 500 dengan yang 50 kan belum tentu sikap tindak kita adalah berbeda. Dan ditambahkan lagi Bapak dan Ibu, pesannya adalah kepada tim gugus kendali COVID-19 itu harus siap siaga setiap harinya di lingkungan sekolah. Kemudian menjaga juga hingga sampai pada jarak 1 km dari gerbang. Jadi lepas gerbang, anak jangan dibiarkan begitu saja. Lepas gerbang itu diperhatikan, jangan sampai ada kerumunan di situ. Ini menjadi sebuah fitnahan. Insya Allah kalau di lingkungan sekolah saya percaya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi kalau itu di luar gerbang, itu yang akan menjadi fitnahan buat kita semua. Nah karena itulah maka ada rencana yang tindakan yang terencana. Pokoknya beginilah, saya percaya melalui pembinaan dari para pengawas di dalam rapat kerja itu bisa dan mampu untuk mengendalikan bagaimana agar semuanya bisa terkendali. Dan kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, mohon suatu saat nanti kita menjadi sebuah fitnahan bahwa kita mengabaikan hal itu semua. Itu yang katakan Ibu semuanya, terima kasih, mohon maaf karena waktu sudah mau maghrib dan selesai, barangkali adapun juga hal-hal lainnya insya Allah saya akan share melalui Bapak dan Ibu agar bisa sampai kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Demikian Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak dan sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Sekdis semua kali Pak Kadis. Terima kasih juga kepada Pak Kabid. Dan terima kasih kepada semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Kita tetap nyaman, aman, dan kita untuk bekerja. Terima kasih Bapak dan semuanya. Saya izin live dari ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mangga. Khusus untuk saya Kang Sony, Pak Dokter. Ibu Mohon Pak Dokter hatur nuhun. Pak Sony hatur nuhun nih. Sami untuk lek dari ruangan. ya pernah koordinasi dirinya. Siap. Makasih pernyataannya meminimalisir makasih serta suara tadi. Kasih lagi. Nanti di share. Iya. Randi hilang orang Ya. yang ngarumpi Mas Randi.
Pak Sony manfaatkan Pak Sony 15 menit masuk naik. Ya. Iya. Ini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Kang Oni pengawas teh mau keluar, mohon. Pak Jaja, tolong nanti dijadwalkan jumit 45 menit dinasti ya. Jadi bisa udah